Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, mulai dari tahap pencatatan sampai dengan membuat tahap penutupan. Nah, di siklus akuntansi perusahaan dagang nanti juga sama siklusnya, mulai dari tahap pencatatan sampai dengan tahap penutupan. Nah, sebelum kita mulai ke tahap pencatatan, kita akan mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembelian barang dagangan, dalam hal ini adalah produk jadi, finished goods, dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Yang disebut dengan barang dagang ini adalah barang yang dibeli perusahaan untuk dijual kembali. Itu barang dagang. Nah, dari pengertian barang dagang dan perusahaan dagang, di sini karakteristik perusahaan dagang bisa diperoleh seperti ini. Kegiatannya adalah membeli dan menjual barang dagang. Pendapatan berasal dari hasil penjualan barang. Kemudian terdapat penghitungan HPP. HPP ini harga pokok penjualan untuk menentukan laba atau rugi. Jadi nanti jumlah penjualan akan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Baru nanti jika hasilnya positif berarti laba, jika hasilnya negatif maka rugi. Karakteristik yang keempat adalah beban operasionalnya terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi. Beban penjualan ini beban yang terkait langsung dengan penjualan, misalnya beban iklan, beban gaji. Nah, kalau beban administrasi ini yang tidak terkait langsung, misalnya beban penyusutan, beban bunga, gitu ya. Selanjutnya ada syarat penyerahan barang. Ada FOB shipping point atau prangko gudang penjual. Nah, ini maksudnya penyerahan barang hanya sampai di gudang penjual saja. Kalau barang hanya diantarkan di gudang penjual, itu artinya pembeli dia yang menjemput ke gudang penjual, seperti itu ya. Sehingga nanti biaya angkutnya, biaya transport, biaya resiko di perjalanan, dan semua biaya lah sampai dengan ke toko atau ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab atau menjadi beban pembeli. Kebalikannya adalah FOB destination point. Nah, kalau ini adalah syarat penyerahan barang sampai ke gudang pembeli, sehingga nanti biaya angkut, biaya resiko di jalan maupun biaya yang lain yang terkait dengan pengantaran barang nanti akan ditanggung oleh penjual. Berikutnya adalah syarat pembayaran barang. Ada tunai. Tunai kalian sudah paham semua pasti ya. Nah, tunai itu ada barang, ada uang. Kemudian N/30 ini artinya neto 30. Nah, jadi pembayarannya adalah 30 hari dari transaksi, dari tanggal transaksi. Misalnya transaksi tanggal 1 Januari berarti nanti terakhir membayar adalah tanggal 31. Jadi 1 plus 30 gitu ya. Nah, yang syarat yang ketiga adalah NEOM. Nah, ini neto end of month di sini ya. Artinya pembayarannya paling akhir adalah akhir bulan. Jadi mau beli tanggal berapa saja bayarnya akhir bulan. Beli tanggal 1 Januari berarti bayarnya tanggal 31 Januari. Beli tanggal 5 Januari bayarnya tanggal 31 Januari dan seterusnya. Nah, ada syarat lagi N10 EOM. Nah, ini artinya pembayaran paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Ya, berarti artinya di sini adalah pembayarannya setiap tanggal 10 kalau seperti ini ya. Kemudian 2/10 N/30. Nah, ini artinya jika membayar dalam waktu 10 hari akan mendapatkan potongan 2%. Jangka waktu terakhir pembayaran adalah 30 hari. Ya, 2 ini menunjukkan potongannya, 10 ini menunjukkan masa pembayaran untuk mendapatkan potongan, yaitu 10 hari. N30 itu waktu untuk membayar. Berikutnya adalah akun-akun khusus pada perusahaan dagang. Di sini ada pembelian barang, penjualan barang, retur pembelian dan pengurangan harga,
retur penjualan barang dan pengurangan harga, utang dagang, piutang dagang, potongan pembelian, potongan penjualan, beban angkut pembelian, dan beban angkut penjualan. Nah, akun-akun ini khusus hanya ada di perusahaan dagang saja. Kalau akun-akun yang sebelumnya kita sudah pelajari, nah itu akun yang di perusahaan jasa. Nah, sebagian juga nanti masuk ke perusahaan dagang, cuma yang khusus di perusahaan dagang hanya ini saja. Misalnya kas kan di perusahaan jasa ada, di perusahaan dagang juga nanti ada. Tapi kalau di perusahaan jasa tidak ada pembelian barang, sementara di perusahaan dagang ada pembelian barang. Berikutnya adalah metode pencatatan persediaan barang. Ada metode fisik, ini pencatatannya secara periodik, yang diperuntukkan untuk barang yang relatif lebih murah dan sering terjadi. Kemudian kalau metode perpetual, ini pencatatannya secara terus-menerus. Karena barang yang harganya yang dijual ini harganya relatif mahal, artinya transaksi tidak sering. Contohnya untuk penjualan motor, mobil itu kan dalam sehari belum tentu lakunya berapa banyak gitu ya. Berbeda dengan misalnya toko kelontong misalnya. Ya, misalnya toko kelontong dalam sehari menjual sampo sampai berapa gitu ya. Jadi untuk harga yang relatif murah menggunakan metode fisik. Sementara untuk barang-barang yang relatif mahal menggunakan metode perpetual. Nah, sekarang cara mencatatnya ini perbedaannya. Kita lihat di sini nomor 1. Jika ada pembelian barang secara tunai. Nah, pencatatannya dalam jurnal umum metode fisik pembelian, kemudian kas. Nah, jurnal umum perpetual di sini pembelian diganti dengan persediaan barang. Jadi kuncinya untuk membedakan metode fisik dengan metode perpetual, setiap ada kata pembelian di jurnal umum metode fisik, nanti pada metode perpetual akan diganti dengan persediaan barang. Nah, ini yang perbedaannya, silakan dilihat. Nah, untuk nomor 5 ini, penjualan barang secara tunai. Nah, ini berbeda ya. Untuk penjualan barang secara tunai, nah ini di perpetualnya ditambahkan dengan harga pokok. Karena menjual itu ada harga pokoknya. Harga pokok dan persediaan barang. Kemudian untuk penjualan barang secara kredit juga sama ini. Kalau ada penjualan berarti nanti ada harga pokoknya. Retur penjualan ada harga pokoknya ya. Nah, ini. Kemudian beban angkut pembelian itu kan ada kata pembelian nomor 9 ya. Beban angkut pembelian, berarti pembelian diganti dengan persediaan barang dagang. Kalau beban angkut penjualan sama, tidak berubah antara metode fisik dengan metode perpetual. 11 juga sama, kemudian 12. Nah, ini ada potongan pembelian. Potongan pembelian nanti diganti dengan persediaan barang karena ada kata pembelian tadi ya. Nomor 13 sama, kemudian 14 sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.